Shalom remaja Naposo Bulung HKBP Resort Karawang. Hari ini kita akan mengadakan persekutuan remaja Naposo Bulung lewat pertanyaan kita hari ini. Untuk itu adik-adik remaja Naposo Bulung, mari kita dengan penuh sukacita untuk menyambut nyanyian kita dan kita senantiasa hidup dalam sukacita di dalam Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah dan terimalah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 1 dan 4. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami bersama anak-anak-Mu remaja Naposo Bulung, di mana kami mengadakan persekutuan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, terus buat anak-anak-Mu remaja Naposo Bulung. Tuhan, biarlah Engkau semakin pakai mereka, dan Engkau juga Tuhan semakin buka hati dan pikiran mereka untuk senantiasa melayani Engkau, dan senantiasa Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat setiap aktivitas anak-anak-Mu remaja Naposo Bulung, baik mereka yang masih dalam pendidikannya, kiranya Engkau berikan hikmat dan bijaksana. Baik mereka Tuhan yang masih dalam pekerjaannya, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau lindungi Bapa. Setiap apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu dan menjadi sukacita dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, terima kasih buat persekutuan kami hari ini. Kiranya ini menjadi puji-pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah Tuhan kami senantiasa bersukacita dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkati juga para orang tua anak-anak-Mu remaja Naposo Bulung dimanapun mereka Tuhan, baik mereka yang bersama dengan orang tua, baik mereka juga Tuhan yang berada di Muara Pasogit. Kiranya Engkau berkati, berikan mereka Tuhan kesehatan dan panjang umur. Tuhan, biarkanlah setiap doa-doa orang tua Tuhan membawa sukacita untuk anak-anaknya. Kami yakin dan percaya Tuhan,
Biarlah anak-anakmu remaja dan sebelum menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1. 695 ayat 1. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian kami di malam hari ini. Kiranya Tuhan itu menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan dan sukacita dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami akan menerima dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau berfirman lewat hamba-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mengajari kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami akan percaya juga Tuhan, anak-anak-Mu remaja ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau pakai juga mereka Bapa untuk senantiasa datang melayani Engkau. Biarlah Tuhan setiap kehidupan mereka membawa sukacita di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik remaja Anda pesebulung, firman Tuhan yang akan kita dengarkan malam hari ini tertulis dari Amsal pasal 19 ayat yang ke-24. Amsal pasal 19 ayat ke-24. Karena hanya satu ayat, Inang bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu semua ya, namanya buku Amsal, atau dikatakan dalam bahasa Batak adalah poda, berisikan yaitu tentang nasihat. Nasihat-nasihat yang terkhusus sebagai wejangan yang menjadi modal utama di dalam kehidupan orang yang percaya. Terkhusus juga kepada adik-adik remaja Naposobulung untuk ditempah menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang tunduk, dan menjadi anak-anak
yang turut akan perintah orang tuanya. Adik-adik, jikalau Inang bacakan di dalam bahasa Batak, ini sangat menarik ya. Bagi yang mengerti bahasa Batak, Naposo Bulung, ya, yang datang dari Bonapasogit, pasti bisa memahami apa yang dimaksud dalam bahasa Batak ini. Dikatakan, dipohul halak si gurbak ulu donian idahanna, garima bain tu pamanganna, ro losokunna. Kalau hal yang demikian terjadi atau dikatakan tadi kepada si pemalas, ya, kepada si pemalas, ya, dilukiskan sebuah cerita tentang kehidupan keluarga yang mempunyai anak-anaknya ada 3 orang. Ada yang disebut dengan si kakak, ada yang disebut dengan si abang, dan ada juga yang disebut dengan si adik. Tentu orang tua yang memiliki keluarga hal yang demikian menginginkan anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang tetap turut dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu makanya setiap orang tua selalu berusaha untuk yang lebih terbaik buat anak-anaknya atau melebihi yang terbaik dari orang tuanya. Jikalau orang tua di dalam kehidupan keluarga memberikan pengajaran lewat nasihat, tentu mereka akan melihat semua yang 3 anaknya tadi karakter sifatnya tidak sama. Tetapi orang tua menginginkan supaya anaknya ini menjadi sama, meraih satu keberhasilan, kesuksesan. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi bodoh atau otok. Tetapi orang tua menginginkan anak-anak remaja Naposo Bulung saat ini di masa pertumbuhan imannya supaya semakin dewasa perlu diberikan pengajaran, wejangan, nasihat supaya kehidupan kelak anak-anaknya menjadi yang terbaik. Orang tua takut ketika mereka sudah menjadi tua dan digantikan oleh regenerasi anak-anaknya tersebut, generasi anak-anaknya, tentu orang tua itu menginginkan jikalau orang tua itu dalam kehidupannya sudah bahagia, sudah cukup, bahkan tidak kekurangan sesuatu apapun, orang tua pasti termotivasi anak-anaknya harus melebihi dari orang tuanya. Orang tua tidak ada yang menginginkan suatu hari atau pada hari kelak kemudian anak-anaknya ini menjadi orang-orang yang miskin. Anak-anaknya ini menjadi orang-orang yang berandal. Anak-anaknya ini menjadi orang-orang yang terikut di dalam dunia ini. Bahkan sudah diikat oleh godaan-godaan setan. Itu makanya di dalam doa setiap orang tua tidak cukup hanya sekali. Pasti anak-anak remaja juga Naposo Bulung merasakan ketika orang tua kita itu berusaha, berupaya bagaimana untuk memberikan terbaik buat kita. Kita juga harus merasakan itu. Dan kita juga harus mengamankan itu dalam kehidupan kita. Adalah kesadaran. Menyadari setiap
apa yang telah diperbuat oleh orang tua itu untuk menempah kehidupan kita menjadi yang terbaik. Itu dituliskan dalam Amsal. Orang tua tidak pernah mengajarkan anaknya, menasehati anaknya dengan penuh kemarahan. Karena hal demikian, jika terjadi yang seperti itu, maka yang dikatakan tadi itu ya, si pemalas mencelup tangannya. Artinya, dia hanya menerima saja. Seperti istilah mengatakan, masuk kanan keluar kiri. Masuk ke telinga kanannya, keluar dari. Mending kalau ke telinga kirinya. Gimana kalau keluar semua lepas dari telinga kanannya? Si pemalas mencelup tangannya, hanya menerima saja. Tetapi juga tidak mengembalikannya ke mulut. Yang dalam arti setiap nasihat itu terkadang hanya didengarkan saja. Tetapi tidak melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Orang tua menilai setiap karakter sifat anak-anaknya. Pasti ada yang pintar, pasti ada yang bodoh. Tidak semua bisa sama. Tetapi orang tua selalu menginginkan bagaimana supaya melebihi kepintaran dari si abangan atau melebihi kepintaran si kakaan, semua sama rata. Itu tujuannya. Tapi terkadang nats yang kita dengarkan ini biasanya selalu hidup di dalam karakter atau sifat orang-orang bodoh. Karena kenapa? Dia hanya ingin mendengar-dengarkan saja. Atau bahkan dia mendengarkan dengan melakukan tanpa menghiraukan, mengindahkan apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Mudah-mudahan adik-adik remaja dan pesobulung tidak ada seperti ini ya. Tidak ada seperti si pemalas hanya mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut ya. Di pola si gurba ulu dunia idahana garima baitu pamangana rola sokna ya. Sudah diterima. Hanya untuk melakukan saja sangat sulit. Gak mungkin dong terus setiap hari mau ke sekolah juga harus disuapi, mau ke sekolah juga harus dikejar-kejar. Atau bahkan juga dikasih orang tuanya ke dalam mulutnya, hanya menelan saja susah. Demikian juga dengan nasihat itu. Sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Itu adalah sebagai modal di dalam kehidupan kita, kemana akan kita melangkah. Melalui nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tua, menjadikan kita menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Tetapi orang yang menghiraukan, yaitu di pihak orang si pemalas. Enak-enak aja kalau disebut dengan si pemalas. Dikatakan juga dalam Amsal, hai pemalas, belajarlah kau kepada semut, katanya. Coba, si gurba ulu masih ajar tuh pornis. Bagaimana kehidupan manusia bisa belajar dari hewan atau binatang kecil? Sedangkan binatang kecil saja yang tidak punya akhlak pikiran seperti kita, yang istimewa diciptakan oleh Tuhan, bisa melakukan yang terbaik. Tidak pernah malas, selalu bekerja keras, orait labora. Bekerja sambil berdoa. Tapi Inang yakin, semua remaja dan pesobulung tidak ada hal yang demikian. Tidak ada yang pemalas. Semua pasti tim yang bekerja ataupun yang selalu setia dalam pekerjaan, atau yang selalu berusaha untuk menggapai cita-cita di dalam kehidupannya.
Jikalau dituruti dalam daging hidup si pemalas, kemana juga itu akan tetap menjadi malas. Bisa saja dia katakan bertobatlah engkau, berubah kamu gitu ya. Hanya diucapkan saja, kalau bukan hanya diri kita yang memperbaharui, memperbaiki untuk merubah segala sesuatu, kemalasan tersebut, mustahil itu tidak akan pernah terjadi. Bisa menjadi orang yang rajin dan yang selalu bekerja dengan baik. Tetapi oleh karena diri kita sendiri yang merubah, bukan oleh orang lain, maka kerja keras di dalam doa, Tuhan akan melihat dan memperhitungkan itu untuk memberikan berkat-berkatnya. Untuk itu adik-adik Napa Sobulung, jauhkan rasa kemalasan. Jikalau engkau sudah membuat satu prinsip dalam kehidupanmu, beginilah cara saya untuk menata kehidupanku ini sebelum saya berkeluarga. Ini harus dapat saya lakukan, ini. Step by step dilakukan. Pasti semuanya akan tercapai. Asal kita senantiasa bekerja keras, setia dan berdoa. Itu yang diminta dan diharapkan dalam Nats pasal 19 dalam Amsal, buku Amsal ini. Orang tua tidak pernah menginginkan anak-anaknya menjadi rusak. Tetapi orang tua memberikan wejangan nasihat itu untuk membuat anak-anak itu memiliki pembaharuan dalam hidupnya. Asa orang saya terus pogos. Bohama gelekon, asa sakseson, asa mamorok keduan, unang oto. Di pasikolah mamu. Disekolahkan tinggi-tinggi. Sampai itulah yang bisa diperbuat oleh orang tua. Lakukanlah bagianmu yang terbaik. Hiduplah di dalam doamu, kesetiaanmu, untuk senantiasa berkarya di dalam hidup masing-masing remaja Napa Sobulung. Yang dalam masih di pendidikan, lakukan juga bagianmu untuk menempuh cita-citamu itu tidak tergantung kepada orang lain, tetapi dalam dirimu sendiri. Benahi dirimu sendiri supaya kamu boleh bangkit, supaya kamu boleh menggapai cita-citamu. Napa Sobulung juga yang masih dalam posisi bekerja saat ini, lakukan juga yang terbaik. Jikalau engkau mengingat setiap ujangan nasihat orang tuamu, maka Tuhan akan berkarya untuk itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami dengarkan. Engkau mengajarkan kami, terlebih kepada anak-anak remaja Napa Sobulung, untuk senantiasa hidup dalam nasihat, dan kami senantiasa berkarya dalam kehidupan kami masing-masing dari setiap apa yang kami miliki, baik pekerjaan ataupun pendidikan. Tuhan, biarlah Kau tempah kami menjadi anak-anak yang tangguh, yang kuat, yang senantiasa cekatan dan senantiasa setia dalam melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan embankan. Bapa yang baik, jauhkanlah rasa malas. Biarlah kami jadi orang-orang berhikmat dan bijaksana, oleh karena kuasa-Mu menaungi hidup kami, terlebih kepada anak-anak remaja Napa Sobulung. Apapun yang mereka rencanakan dalam kehidupan mereka, baik mereka yang dalam pendidikan, baik mereka dalam pekerjaan, atau bahkan mereka yang mencari jodoh, kiranya Engkau Tuhan kabulkan dalam kehidupan mereka. Engkau izinkan itu adalah berpihak dalam mereka Tuhan, supaya mereka senantiasa bersuka cita. Tuhan, biarlah setiap doa-doa mereka Engkau Tuhan dengarkan. Biarlah setiap permohonan mereka Tuhan dengarkan, supaya itu nyata realita dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika mereka melakukan setiap pekerjaan, mereka ingatkan mereka untuk senantiasa mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan. Kami yakin dan percaya berkat yang melimpah dalam kehidupan kami ini juga, itu berasal hanya daripada Tuhan.
Ajari kami untuk senantiasa menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami lewat setiap doa-doa permohonan kami kepadamu. Bapa yang baik, kami hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Kau berkati juga setiap orang tua yang senantiasa setia Tuhan untuk memperjuangkan anak-anaknya untuk mencapai satu tujuan dalam cita-cita mereka. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat dan bijaksana, berikan Tuhan sukacita, berikan panjang umur dan kesehatan, supaya orang tua juga Tuhan boleh memberikan tanggung jawab yang penuh di mana Tuhan telah menitipkan anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami akan percaya Bapa, tiada mustahil bagimu. Bapa yang baik, biarlah setiap anak-anak yang Engkau berikan tanggung jawab Tuhan sebagai sulung, kiranya mereka bertanggung jawab untuk mengayomi, mendidik, bahkan juga memberikan teladan kepada adik-adiknya. Tuhan berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan mempunyai tanggung jawab di setiap keluarga, supaya mereka Tuhan Kau pakai juga lebih lagi untuk melayani Engkau di tengah-tengah jemaat-Mu ataupun di tengah-tengah keluarga. Bapa yang baik, jikalau ada anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan hidup, mari Tuhan Kau angkat setiap pergumulan hidup mereka, Kau menangkan mereka Bapa. Biarlah Tuhan Kau tumpangkan tangan-Mu penuh kudus, supaya mereka Tuhan peroleh hikmat dan bijaksana. Mereka senantiasa mengandalkan Engkau Bapa, supaya setiap pergumulan itu boleh Engkau Tuhan berikan kemenangan buat mereka. Bapa yang baik, ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali, puji Tuhan, dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 dan 2. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Tuhan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom bagi kita semuanya, salam sehat.